Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun para alim ulama, asatiz, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, ketua DKM masjid dan mushola, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mahmudiyah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hambali SPD, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mukhtar Syari selaku Ketua BKKM Limo Cinere, yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Toha Ghaffar MA selaku Ketua MUI Kecamatan Cinere, yang sama-sama kita hormati guru saya dan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Madani Abdullah MA, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Khatib, orang tua saya Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rahman, akhina al-kiram Al-Ustaz Nisin Mursani selaku sekretaris BKKM Limo Cinere beserta jajaran pengurus lainnya. Tak lupa alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga kehadiran pengurus TMI Kota Al-Mukarram Al-Ustaz Raden Surya Praha. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para tokoh masyarakat, mohon maaf yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'azim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan rutinitas kita, yaitu kuliah subuh BKKM Limo Cinere. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah, ternilai dan tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita dikumpulkan oleh Allah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam tanuba tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon izin
kepada guru-guru saya. Ini paling kagak enak Pak, kalau ceramah ada guru. Ini romannya banyak koreksi yang harus saya dapati dari para guru-guru saya. Di antaranya beliau Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Madani Abdullah. Beliau guru saya dari mulai saya TK sampai madrasah sanawiyah, salafiyah, safiyah Pangkalan Jati. Beliau membimbing saya, yang akhirnya pun beliau mengarahkan saya, lu pergi ke sono ke Jawa Timur. Akhirnya saya nginep di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Itu hasil arahan dari beliau. Yang alhamdulillah pulang dari sono jadi orang. Hidup kita di alam dunia, haruslah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Menukil sebuah penjelasan dari seorang ulama besar, seorang ulama sufi di daerah Iran, dan beliau ulama yang pertama kali pada masanya ini mengkaji ilmu tasawuf di masjid, yaitu Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang memang usia beliau tidak panjang Pak. Gelar-gelar yang beliau dapati banyak sekali. Pencerah umat, pencerah untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, alim, saleh, dan juga tingkat ketawaduannya luar biasa. Zuhudnya Masya Allah. Umurnya cuma 41 tahun di alam dunia. Makanya Pak, kalau umur mau panjang hidup jangan bener-bener banget. Ya, bangetan bener juga pendek umur. Ya, begitu sama. Saya juga punya kiai, punya guru Gus Isom. Beliau adalah salah satu cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masya Allah beliau alimnya luar biasa, sampai dalam keadaan sakit pun beliau tetap mengaji kitab Sahih Bukhari Muslim setiap Ramadan. Itu saya masih mengikuti tuh kajiannya. Paji pasaran bahasanya kita. Dalam keadaan sakit beliau masih menyempatkan dirinya untuk menyampaikan ilmu. Yang umurnya tidak panjang, sekitar umur 40-an beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, "Tuba liman taraka dunya qabla an tatsrukahu wa bana qabruhu qabla an yadkhulahu wa rabbuhu qabla an yalqahu." Yang dikatakan beliau adalah yang pertama, tuba liman taraka dunya qabla an tatsrukahu. Beruntunglah bagi manusia yang hidup di alam dunia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjelasannya di sini, dunia itu adalah harta benda yang Allah titipkan kepada kita. Harta benda yang Allah amanatkan kepada kita. Seyogianya harta itu kita berikan, kita keluarkan untuk kepentingan-kepentingan sosial, untuk kepentingan-kepentingan umat Islam bersama. Jangan sampai umat Islam karena memang ketidakmampuannya akhirnya bisa terprovokasi pindah ke dalam agama lain. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita diberikan amanat harta yang berlimpah oleh Allah, tetapi Masya Allah kita pelitnya luar biasa. Kalau kata orang gandul mah buntut, gasir, pantat, kuning. Tidak tahu kalau orang grogol mah apa. Gitu. Sama. Ada orang yang model begitu di sini. Insya Allah enggak. Gitu. Insya Allah tidak. Tadi juga tuh untuk infak main banyak-banyakan, saya rasa ngeluarin duit yang banyak, yang dikit mah dikit. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Melihat pelajaran-pelajaran di mana yang telah kita pantau, dulu waktu zamannya ada musibah di Cianjur, Pak. Kita dari pengurus MUI dan DMI berangkat ke Solo, memberikan bantuan ke desa terpencil yang terdampak gempa bumi. Yang memang desa itu jauh dari bantuan karena terpotong di daerah-daerah yang memang sulit. Dia dalam artian belum sampai udah keambil tuh dengan daerah-daerah yang lainnya. Ternyata setelah kita telusuri, jangankan dalam keadaan terkena gempa, dalam keadaan normal pun warga masyarakat sekitar itu membutuhkan bantuan dari kita. Ini yang terjadi. Kalau umat Islam pelit, kita sesama muslim tidak mau membantu sesama muslim. Yang akhirnya apa? Saudara kita tergoda imannya, tergeser keimanannya, mengikuti agama yang lain karena mendapatkan sebuah bantuan. Walaupun tidak besar dan tidak banyak, tetapi mendapatkan sebuah perhatian. Ini kelemahan kita nih. Padahal kalau itu kita mau lakukan, kita tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita hidup di alam dunia, kita kenalin nih. Dunia itu apa sih? Di antaranya ad-dunya darul mihan. Dunia adalah tempatnya Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jihad di jalan Allah itu sebaik-baiknya di antaranya adalah kita membelanjakan harta kita untuk kepentingan umat. Umat sejahtera, insya Allah hidup pun akan aman. Kan musik yang diharamkan itu adalah musik suara piring dan mangkok di rumah kita. Kita makan dengan lahap, dengan makanan yang banyak dan perut kenyang, tetapi tetangga kita dalam keadaan lapar. Punya rezeki, berangkat haji enggak usah tiap tahun, Pak. Berangkat umrah jangan sampai sebulan 2 kali. Ya, kita perhatikan tuh warga sekitar kita, itu lebih manfaat lagi uangnya. Karena kita berikan untuk kepentingan umat. Oleh karenanya, mari menjadi renungan buat kita. Ini kehidupan kita tak selamanya hidup di alam dunia. Alhamdulillah, kita ini adalah orang-orang yang terpilih, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpilihnya apa? Kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia, ringan langkah kaki kita, ikhlas hati kita untuk hadir di majelis BKKM Limo Cinere. Ini udah Allah kasih hidayah. Jangan sampai ini hidayah Allah geser dari kita. Dengan apa? Dengan kita Allah membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan sebuah perniagaan kepada kita. Perniagaan yang sangat menguntungkan buat orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Harta kita kurang, tidak cukup, bisa dengan tenaga kita. Dengan begitu, insya Allah kita tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, beliau berkata, wa bada'a qabla an yadkhulahu.
membangun kuburan sebelum memasukinya. Dalam artian bukan kita beli kapling, Pak. Ya, kita mesen sama pengurus makam, ini belah sini ntar gua ya. Ini duitnya, kita gali dulu tuh kuburan, kita bikin landakan dan lain sebagainya, kita udah teken tuh. Dalam artian ini ntar buat kuburan gua nih. Bukan begitu. Membangun kuburan sebelum kita memasukinya dengan apa? Dengan amalan-amalan yang soleh, dengan amalan-amalan yang baik, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Runtutannya tadi itu. Kita beriman kepada Allah. Ya, membelanjakan harta kita di jalan Allah. Otomatis apa? Otomatis ini akan mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita terus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena buat bekal kita masuk ke dalam kubur aja dulu nih. Di alam kubur, ya Allah, hanya amal nanti yang dapat menemani kita. Oleh karenanya, begitu banyak cara untuk kita mendapatkan pahala. Begitu banyak cara untuk kita mendapatkan bekal untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya bekal-bekal kita untuk masuk ke dalam kubur, tentunya dengan amalan-amalan yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering berdoa kepada Allah. Allahumma tsabbitna ya Allah bil Islam. Allahumma tsabbitna ya Allah bil iman. Allahumma tsabbitna ya Allah bil ma'rifah. Allahumma tsabbitna ya Allah bi husnil khatimah. Kita minta ditetapkan iman kita, Islam kita, ma'rifat kita mengenal Allah, dan kita minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dikhawatirkan kalau kita meninggal tidak dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, apa? Kita langgang menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan-kesempatan yang masih Allah berikan ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, beliau mengatakan, وَرَضَى رَبُّهُ قَبْلَ أَيَّلْقَهُ, mendapatkan ridhonya Allah sebelum menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah kita dapati di alam dunia sebelum kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah keberuntungan buat kita. Kita bertobat kepada Allah sebelum ruh dicabut dari jasad kita, itu keberuntungan buat kita. Insya Allah dengan taubat kita yang sebaik-baiknya, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kita banyakin, amalan-amalan yang wajib kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Salat yang wajib. Umur kita sudah semakin berkurang, seharusnya kualitas ibadah kita semakin meningkat. Salat yang bagus diajarkan oleh baginda Rasul, yaitu kita kerjakan di awal waktu. Begitu. Jadi kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menunda-nunda apa yang memang sudah menjadi haknya Allah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kita, penyesalan kita di hadapan Allah, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca istighfar, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar fadilah di antara kita berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah kalau kita mau menghilangkan kesedihan, kegalauan di dalam diri kita dengan zikrullah, yaitu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar yang kita baca, insya Allah segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar yang kita baca, segala keinginan dan hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit cerita sebelum saya tutup kehebatannya istighfar.
Ini mungkin pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Ada seorang ulama besar bernama Imam Ahmad. Suatu ketika entah kenapa ini menukil di dalam manaqibnya beliau. Perjalanan beliau dari tempat tinggal menuju kota Irak. Yang memang perjalanan menuju kota Irak tersebut tidak ada tujuan dan maksud. Singkat cerita, beliau sampai di waktu zuhur. Salat zuhur di masjid, zikir, baca Quran, masuk asar, salat asar, zikir, baca Quran, salat maghrib karena sudah waktunya, terus sampai salat isya. Selesai melaksanakan salat isya, mau rebah-rebahan nih ceritanya karena capek kan perjalanan jauh dari tempat tinggal beliau. Tak mau tidur, diparahin sama mertua. Ya, Masya Allah ini mertua galak, Pak. Ya Syekh, wahai Tuhan, sedang apa di sini? Saya dalam perjalanan musafir dari kota yang jauh menuju kemari. Itu maksud dan tujuan, saya juga bingung ini kemari mau ngapain. Terus saya mau istirahat sebentar di masjid. Apa kata mertua? Jangan tidur di masjid tuh, mertua galak-galak banget, Pak. Mungkin kalau merbuat di gerobol mah baik kali ya. Iya, agak sering gentak-gentak orang gitu. Akhirnya keluar dari dalam masjid, tidur di teras. Pun masih, Pak. Masih diomelin juga, enggak boleh tidur di masjid. Singkat cerita beliau keluar dari masjid. Keluar dari masjid terlihat ada seorang pedagang roti di sana. Yang menyaksikan beliau diusir oleh merbuat masjid, dipanggil, wahai Tuhan, kesini mampir ke toko saya dan silakan istirahat di rumah saya. Akhirnya apa? Perjalanan beliau menginap di rumah ini pedagang roti. Beliau memperhatikan ini pedagang roti, ibadahnya biasa, terlihat sholat ia biasa, zikir ia biasa. Tapi sering mendengar ini Imam Ahmad, seorang pedagang roti ini terus membaca istighfar di sela-sela tatkala tidak ada kegiatan atau berbicara. Akhirnya ditanya nih, wahai Tuhan, Syekh bertanya kepada pedagang roti, aku lihat keseharianmu sering membaca istighfar kepada Allah. Apa yang engkau dapati? Apa kata pedagang roti? Alhamdulillah, wahai Tuhan, selama aku mengamalkan istighfar dan sudah berdagang selama 30 tahun, rizki itu berlimpah yang Allah berikan, serba kecukupan tatkala membutuhkan. Apakah masih ada keinginanmu yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada, wahai Tuhan. Aku ingin bertemu seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Akhirnya beliau Imam Ahmad bin Hanbal sebelumnya menyembunyikan statusnya siapa beliau. Beliau berkata, wahai Tuhan, dagang roti dikata begitu, Allah telah mengabulkanmu Allah, karena dengan zikirmu Allah menggerakkan kakiku untuk menuju rumahmu. Ya Allah. Itu dengan berkah istighfar. Dengan istighfar yang kita baca, segala bentuk macam hajat dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawa'u wa dawa'u dzunubil istighfar. Likulli syai'in hillatun wa hillatuz dzunubil istighfar. Segala sesuatu itu ada obatnya. Obatnya dari dosa maksiat kita membaca istighfar. Segala sesuatu ada perhiasannya, perhiasan dosa yang kita perbuat, kita hiasi dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini kita hadir di majelis yang mulia, mengikuti kuliah subuh BKKM Limo Cinere dengan istiqamah, menjadi wasilah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada intinya adalah beliau memberikan renungan kepada kita. Yang pertama, beruntunglah manusia yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dalam artian dunia itu jelasnya harta benda kita belanjakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah.
Yang kedua, kita membangun kuburan kita dengan terus beramal baik, berperilaku baik, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta terhadap orang-orang yang terus berbuat baik. Yang akhirnya kita merasa kita tidak enak hidup kalau tidak berbuat kebaikan. Manfaatnya diri kita. Yang ketiga, mudah-mudahan kita dengan segala bentuk ibadah dan kegiatan kita ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.